Selamat pagi, senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata kembali bersama-sama dengan Heartline di hari Kamis minggu pertama di bulan Oktober. Ya, senang sekali kita kembali dalam satu hati tentunya. Sebentar rekan saya Lutfianto Febri Handoko akan join dan sedikit akan ada keterlambatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara masih kembali tentang seputaran dunia kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kenapa menjadi dewasa gampang bikin stres? Apa iya gitu ya? Kalau dewasa menjadi stres, seperti apa sih stresnya orang dewasa dan apa yang membedakan stresnya orang dewasa dan non dewasa, baik itu orang tua atau mungkin anak-anak? Karena tingkat stres tentu ada yang berbeda-beda pastinya. Nah, bersama saya sudah ada narasumber dari Aku Pintar. Ya, dia itu ada Alfa Rizky Magrifa Saputra. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggilannya apa nih? Apa, Kak? Dipanggilnya apa? Ya, biasanya dipanggil Mas Al. Oh, pakai Mas Al ya. Mm-mm. Oke. Posisi di mana dan statusnya apa? Pelajar, mahasiswa? Posisi saya sedang di rumah, statusnya Oke, mahasiswa. oke, oke. Iya, Mahasiswa di Jakarta di daerah mana? di daerah Tangerang Selatan, di Universitas Pamulang. Oh, di Pemulang. Hujan nggak Mm-mm. hari ini? Hari ini alhamdulillah cerah. Oke, oke, sip, sip kalau kayak gitu ya. Di sini juga hari ini lagi cerahnya di tempat saya ya. Nah, berbicara tentang stres. Kita sebelum masuk apakah dewasa itu stres? Em, kan Alni pernah mengalami masa perubahan gitu ya. Dari anak-anak, SMP pasti pernah lah, orang udah gede, maksudnya tiba-tiba lahir kan nggak mungkin besar ya. Nah, pernah nggak sih berpikir masa-masa apa sih yang paling berat gitu, atau masa-masa apa sih yang paling bikin stres? Iya, dari saya ya berarti Kak Yohana. Iya, aku pengen Mm-mm. tanya. Kan pernah nggak ini kan ngalamin kecil, SD, TK, SMP, SMA gitu ya. Nah, menurut kamu tuh masa kamu pribadi, tiap orang ini pasti beda-beda. Iya Tapi benar. menurut kamu nih, di Al sendiri, sebetulnya yang paling terasa berat gitu ya, itu di saat usia berapa? Saat apa tepatnya? Oh iya, kalau dari saya pribadi ya Kak Yohana. Kalau Mm-mm. dari saya pribadi itu masalah berat yang dialamin itu di usia mahasiswa pertama, Hmm, mulai-mulai beranjak ke perkuliahan tinggi lah. oke. Ya, di situ saya agak bimbang setelah lulus SMK antara kerja atau mau kuliah ya. Di situ masih bimbang dan udah muncul-muncul agak kegelisahan di situ, Kak. Mungkin Hmm. di semenjak itu ya, semenjak lulus SMK. Semenjak lulus SMK ya Iya, terjadi masa, dan ini tentu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita, balik lagi titik penekanan itu ada di setiap orang berbeda-beda, tetapi orang berkasumsi kalau kita dewasa terus jadi tambah lebih stres gitu karena sebetulnya uh, bertambah usia mungkin bertambah tanggung jawab. Nah, bersama saya udah ada nih, ada Kak Lutfianto Febri Handoko lagi di jalan. Nggak apa-apa Kak, fokus dulu dengan jalanan, nanti kalau sudah berhenti kita baru ngobrol. Sekarang cukup mendengarkan saja, oke? Bahaya soalnya. Kalau mendengarkan nggak apa-apa ya, hardline, karena kan di jalan pasang radio gitu ya, didengerin, kita ngobrol di tempat kerja, bahkan di rumah sekalipun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stres sebetulnya buat Al sendiri? iya, kalau menurut persepsi saya ya tentang stres itu kayak emosional yang berlebihan Mhm. atau ekspektasi harapan kita sendiri, Kak. Jadi muncul dari diri kita sendiri yang ngebuat Oke. eh, jadi itu kayak kepikiran apa yang belum terjadi kita sudah pikirin, mungkin namanya overthinking mungkin ya. Nah, itu yang Mhm. menimbulkan stres Mhm. kalau dari diri saya. Mhm. Oke. Nah, artinya adalah bagaimana harapan-harapan yang tidak terpenuhi gitu ya, sehingga membuat kita stres. Nah, eh,
berbicara tentang dewasa, tentu kita sadari bersama-sama tadi saya sampaikan ya, adanya perubahan tanggung jawab. Saya suka bilang gini, kenapa saya bilang stres itu punya masing-masing titik masing-masing beda gitu ya. Mungkin kita kalau ingat kembali masa anak-anak gitu ya, kita akan merasa stres gitu ya. Kalau kita pengen sesuatu tapi nggak disampaikan, misalnya pengen beli mainan, pengen pergi jalan-jalan gitu ya, pengen 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 ngobrol atau main sama mama papa, tapi mama papanya sibuk gitu ya, si anak jadi stres. Itu memungkinkan saja. Tetapi memang stresnya untuk orang dewasa ini konon katanya nih lebih kepada eh, tanggung jawab yang lebih besar gitu ya, harapannya lebih banyak dan akhirnya bisa menjadi apa penekanan diri yang lebih dalam. Nah, tadi kan dibilang sama Al, ada masa perpindahan dari SMA yang harus menentukan pilihan, apakah kuliah, apakah pekerjaan. Dan ini tentu tidak mudah, karena bagi orang-orang tertentu yang ada kesempatan memiliki untuk kuliah, dia akan merasa kuliah adalah hal yang diwajibkan. Tetapi ada banyak hal yang juga merasa uh, kuliah itu belum tentu membuat satu jawaban bagi dia. Nah, Al sendiri gitu ya. Sekarang kan Al akhirnya kuliah. Pada saat itu sempat bimbang nih antara kerja atau kuliah. Nah, apa sih yang akhirnya membuat keputusan Al untuk kuliah gitu loh? Apakah karena suatu keharusan dari orang tua atau karena suatu keharusan dari lingkungan yang menganggap kalau belum kuliah susah cari pekerjaan gitu ya? Karena masih ada arguing seperti ini juga di kita-kita. Atau memang merasa masa depannya lebih cerah kalau saya kuliah. Nah, Al, atau mungkin ada jawaban sendiri terpisah. Silakan Al. Iya. Jadi pertama saya lulus kuliah itu bimbang kan ya pertama. Malah saya pun kayak kayaknya enggak deh kalau kuliah yang harus ketemu buku lagi untuk nambahin stres lagi ya ya udah kepikiran lah ke sana. Dan akhirnya saya sempat kerja dulu Kak Yohana. Hmm. Sempat kerja dulu kurang lebih selama 2 tahun. Dan di situ sudah berjalan dari kantor pindah ke kantor lain, sudah merasakan gaji yang berapa sampai yang berapa. Dan dari situ di pekerjaan saya terakhir mungkin bisa dibilang menimbulkan stres karena oh gini ya susahnya nyari uang. Gini yang dirasain orang tua saya dulu untuk biayain sekolah anak-anaknya. Ya udah akhirnya saya memutuskan dan sudah di obrolin juga sama kakak terkait ini mau kuliah atau kerja, kata dia nanyain ke saya tuh. Terus saya bilang terserah, yang penting saya sendiri pun nggak mau ngerepotin atau ngebuat orang tua atau keluarga mikirin biaya buat kuliah saya lagi. Jadi alhamdulillah di situ ada sedikit tabungan. Akhirnya saya juga berani ngambil keputusan kalau ini kayaknya saya harus kuliah. Setelah 2 tahun itu saya harus kuliah. Mikirnya untuk apa ya? Salah satunya untuk lingkungan karena kita hidup di perumahan atau komplek yang dimana kalau nih orang nggak sukses atau nggak ada apa-apanya, nggak ada titel, mungkin jadi perbincangan banyak tetangga. Itu mungkin bisa menimbulkan stres ke saya pribadi maupun ke keluarga saya ya. Akhirnya dari pertama tuntutan lingkungan yang ngebuat saya ngambil jalan untuk kuliah. Gitu kayak kurang lebihnya. Memang kalau kita berbicara tentang kultur ya di Indonesia dan keadaan di lapangan yang membedakan antara anak-anak yang edukasinya sedikit lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Artinya gini, S3 akan lebih tinggi daripada S2, S2 akan lebih tinggi daripada S1, S1 akan lebih tinggi daripada SMA. Dan itu akan menentukan tadi ya di pekerjaan, nilai nominalnya, terus kapasitas berpikir dan kapasitas untuk bisa diterima gitu ya apa ya, aktualisasi diri lah dikatakan seperti itu. Nah, menjadi dewasa tentu menjadi merupakan tanggung jawab. Kalau kita bilang gitu ya, apa sih tujuan hidup pada akhirnya gitu? Yaitu mau nggak mau kita harus menghidupi diri kita sendiri bukan? Yaitu dengan Iya. bekerja. Pada saat kita bekerja,
posisi pekerjaan apa ya tergantung lagi keterampilan kita, soft skills kita dan hard skill kita, ilmu kita dan juga keterampilan kita. Jadi saya pernah sekali berbicara dengan seseorang gitu yang menyatakan gini, aku nggak perlu kuliah tinggi-tinggi, tapi ternyata bisa kok banyak orang-orang yang tidak perlu kuliah tinggi tetapi berhasil sukses dalam pekerjaan. Saya nggak bisa bilang itu salah dan itu benar memang ada gitu. Tapi balik lagi untuk mencapai posisi seperti itu tentu ada proses yang nilai juangnya mungkin 2-3 kali lipat daripada orang yang berpendidikan. Karena kan pola thinkingnya terbesar. Ini membawa perubahan karakter, perubahan pembicaraan, perubahan wawasan gitu ya. Nah, kamu setuju nggak nih, Al? Dewasa itu akhirnya merupakan titik apa ya paling akhir mentok untuk stres. Jadi setelah posisi dewasa, orang tua tuh udah nggak stres lagi gitu loh. Menurut kamu setuju nggak untuk itu? Eh, Kalau dari pribadi saya kayaknya kurang setuju. Kalau Oke, nanti, kenapa? ya kalau nanti setelah kita melewati proses dewasa, mungkin itu jadi titik akhir, ya kurang setuju karena di banyak pengalaman hidup ya. Mungkin kita makhluk sosial yang sering ketemu banyak orang, malah semakin kita bertambah usia, wah itu stresnya tingkatannya semakin makin makin. Gitu ya. Ini Ya, pengalaman kamu artinya ya. iya, termasuk pengalaman pribadi maupun pengalaman lingkungan sekitar karena beberapa saya pernah ngobrol sama orang-orang yang lebih tua dari saya, ternyata dia nggak hilang dari stres, malah banyak karena dia harus punya tanggungan-tanggungan yang lebih juga, entah di keluarga ataupun di kehidupannya sendiri. Ya, artinya memang benar sekali ya. Kalau kita berbicara, tadi saya bilang, setiap titik itu punya tingkatan stres. Sering sekali kita mendengar ini ya, saya banyak sekali melihat di media sosial kalimat-kalimat motivasi yang cukup membuat kita menyadarkan dan mengingatkan kembali kalau stres itu adalah sesuatu yang normal. Perlu diperhatikan ya. Stres itu sesuatu yang normal. Yang menjadi tidak normal kalau stres itu berkelanjutan dan menjadi depresi. Betul. Ya, stres itu normal. Kenapa? Pada saat kita stres, artinya kita dipacu untuk berpikir what the solution. Apa permasalahannya dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Karena stres itu kan bentuk dari negatif pada saat kita mendapatkan masalah. Gitu kan. Ada nilai daya juang, ada nilai daya pikir yang memang harus bijak mengambil keputusan gitu. Kayak tadi contoh yang Al sampaikan misalnya lulus SMA atau SMK, kuliah apa kerja gitu kan. Keputusan yang harus diambil dengan bijak, sebijak-bijak mungkin. Karena kalau dia salah ambil, keduanya tidak salah ya, tapi pada saat dia menentukan itu jawabannya dan ternyata mempengaruhi ekspektasinya, harapan-harapan itu menjadi salah. Betul ya Al ya? Betul. Ya kan? Ya, jadi sebetulnya bagaimana kita melihat ekspektasi kita, pertanyaannya nih buat Al, boleh nggak sih kita akhirnya kan stres itu terkait dengan ekspektasi. Boleh nggak sih ekspektasi ini kita berikan kepada ekspektasi yang tinggi setinggi-tingginya? Menurut Al gimana? Untuk ekspektasi yang tinggi ya, Ya, kayak karena gini kan, stres itu terjadi karena ekspektasi yang tinggi dan tidak tersampaikan. Nah, mm-mm. sementara kita perlu stres supaya kita tahu nilai daya juang kita, supaya kita tahu bagaimana kita bisa melangkah ke proses berikutnya, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya gitu loh, menurut Al gitu, nanti saya akan jawab juga sih versi saya ya. Mm-mm. Menurut Al gitu ya, eh, salah gak sih akhirnya kalau kita taruh ekspektasi kita tinggi, sementara ada kan dikatakan gapailah cita-citamu setinggi langit gitu ya, setinggi bukit, setinggi gunung, pokoknya tinggi gitu ya. Nah, menurut Al itu gimana? Apakah dengan semakin tinggi akhirnya semakin stres sehingga dewasa menjadi lebih stres? Eh, Kalau dalam kehidupan kita emang harus menaruh harapan dan ekspektasi yang tinggi mungkin ya, kayak Hana. Iya, Nah, pertanyaannya salah atau enggak? Menurut saya sih enggak salah. Yang salah itu cara menyikapi setelah harapan dan ekspektasi kita
kita nggak bisa nanggung konsekuensinya nanti sendiri tuh. Penyikapan kita menyelesaikan ekspektasi yang, wah ternyata gagal nih. Contoh kayak awal-awal anak lulus sekolah, pasti dia punya ekspektasi buat masuk universitas negeri. Ya, Hmm. contoh PTN ya, PTN atau SBMPTN, ya PTN lah. Nah, di situ dia udah naruh harapan kalau saya akan kuliah di Universitas UI, UGM, dan setelah nggak diterima, itu stres yang mungkin lumayan ya, kerasa di pikiran, tapi setelah dia naruh ekspektasi yang tinggi dan harapan, dia udah tahu kalau nanti saya nggak diterima, saya bakal alihkan stres ini kemana? Mungkin ke universitas lain yang notabene nggak terlalu rendah, yang masih di bawah UI atau UGM. Ya itu, jadi ekspektasi yang tinggi itu nggak salah, cuma kita udah harus memikirkan konsekuensi yang akan terjadi setelah ekspektasi yang kita taruh gagal tuh kayak Hana. Hmm. Hmm, Oke, setelah apa yang kita ekspektasikan gagal gitu ya. Nah, betul. terus pertanyaannya adalah gini sekarang. Eh, Artinya, kalau buat saya gini, ini versi saya ya. Iya. Saya mencoba memberikan sedikit masukan buat kita semua dan kita sharing. Di sini kita sama-sama belajar. Kita itu memang perlu menentukan titik arah tujuan kita kemana. Itu udah pasti gitu kan. Baik itu dalam eh, ekspektasi hidup, teman hidup, baik ekspektasi pekerjaan, baik ekspektasi misalnya apa ya ekonomi, finansial. Jadi banyak sekali. Kita perlu sekali untuk menentukan di mana kita akan taruh. Semakin tinggi, semakin jauh, maka akan semakin banyak effort atau tenaga untuk mencapai ke sana. Hmm, Ya, kenapa stres itu akan ada? Karena kita tahu nih jaraknya, misalkan saya taruh tangan di sini satu dengan sini, ini cukup jauh, akan lebih dekat begini akan lebih mudah gitu. Nah, kita ingat sama-sama misalnya ada yang namanya jangka panjang dan jangka pendek, ya. betul. Ah, Bagaimana kita menempatkan, oke, saya mau mau punya tabungan 1 M, misalnya contoh gitu ya, mau punya tabungan 1 M. Jangka panjangnya apa? Oh, saya capai dalam 5 tahun. 5 tahun saya tabungannya 1 M. Artinya kita bagi kan, dibikin jangka pendek sampai ke seharinya kita ketemu angkanya, sehari saya mesti kumpulin sekian rupiah ternyata. Oke. Nah, setelah ketemu angka sekian rupiah, nah pertanyaan yang berikutnya adalah, memungkinkan nggak kita dapatkan sekian rupiah ini dengan pekerjaan yang ada? Hmm. Ya, udah stres lagi nih di sini nih. Ini kalau kita ngomong Iya. finansial ya, demikian juga dengan pasangan hidup gitu ya. Kita punya ideal yang wah gitu harus begini begini gitu kan. Balik lagi jangka panjang, jangka pendeknya ini kita harus lihat ya keluarganya dan segala macam. Nah, uh, pada saat kita ketahuan angka ini, oh ternyata kecil nih, karena gaji saya ini cuma 10%-nya, misalnya seperti itu. Itu nggak jadi stres. Hmm. Tapi akan menjadi stres kalau ternyata, aduh gaji saya tuh cuma 10% dari situ gitu loh. Artinya kan nggak memungkinkan. Nah, harus ada degrasi penurunan angka. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, pada saat kita melakukan itu, maka kita akan dalam posisi stres. Dewasa menjadi lebih stres, iya benar. Karena itu tadi tanggung jawabnya lebih, harapannya lebih, masa depan yang ingin dicapainya juga lebih. Ini dewasa muda ya, dewasa dan dewasa muda. Dewasa muda tuh yang baru lulus SMA, anak-anak universitas gitu ya. Dewasa tuh yang udah lulus universitas dalam pekerjaan. Itu ada masa depan yang ingin dihadapkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih stres ini bisa mempengaruhi kita supaya kita akhirnya eh, goal step-nya tuh lewat. Nah, makanya dicari solusinya. Setiap stres itu harus ada solusi. Setiap kita naik kelas sekali, akan ketemu stres yang lebih berat lagi. Dan kekonsistenan, kekomitmenan kita dalam melakukan itu adalah porosnya satu sebetulnya, menurut saya, adalah kepada ilahi. Hmm, itu udah pasti. Kayak, Ya kan? Kepada iya ilahi, benar. apapun itu tuh bentuknya. Mau finansial, mau teman hidup, mau apa ya, masa depan yang gimana itu semua kepada ilahi satu gitu ya. Kedua, kan dibilang ora et labora. Itu ora. Lalu et laboranya apa? Bekerja gitu loh. Bagaimana edukasi tadi ternyata mempengaruhi kita solving problem.
Pada saat kita solving problem, kita tahu, terus kita melakukan lagi, tanpa kita sadarin, sebetulnya kita tuh udah naik kelas loh. Stres pertama, ngeliat dulu ke belakang, cuma segini, ternyata kok sekarang saya udah di sini gitu ya. Kayak naik tangga gitu ya. Eh, Kayaknya masih di bawah gitu, tau kan udah di atas gitu. Atau lagi naik puncak gunung, jalan kaki, the hiking gitu ya. Nah, hal ini yang ternyata memang kalau dibilang dewasa lebih stres, pasti jawabannya. Kenapa? Karena memang ngalamin prosesnya. Dari masa anak-anak hingga masa dewasa, proses itu terus bertambah-bertambah. Yang paling tidak baik adalah pada saat stres itu menjadi depresi dan menjadi penyakit mental healthness. Yang dimana penyakit itu mempengaruhi semuanya. Pola pikir, pola perkataan, perhubungan emosional, sosialita. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman pada akhirnya. Gitu. Nah, udah ada nih sama kita Kak Febri, Febri Handoko. Kak Febri, kita dari tadi Halo, ngomong stres. Kamu halo, stres nggak ini di jalan? iya Kak, ini masih di jalan nih. Oh, terus berhenti ya? Aduh, baik banget. Sudah. Berhenti dulu nih, halo Kak Ayu, halo Kak Al, Halo Kak Febri, sehat-sehat. sehat Alhamdulillah. Nah, gimana nih Kak Febri mau tambah-tambahin apa nih? Saya sudah 20 Aduh, menit ngomong. Sekarang giliran Kak Febri deh ngomong. lihat tema judulnya ini jadi ingat lagunya Itaf ya Kak ya, takut tambah dewasa gitu. Oke. Iya, dimana ternyata apa ya, proses dewasa ini memang proses yang sering dibarengi dengan adanya masalah. Dan gak jarang adanya masalah itu akhirnya membawa stres. Tapi di titik ini aku kayak ngerasa, ya apa ya kayak stres untuk membawa kita lebih baik lagi gitu. Karena setiap proses atau mungkin cobaan hidup atau apa ya, sesuatu yang ingin mengangkat derajat kita atau proses kita itu kayaknya pasti ada stresnya gitu. Tapi ketika stres kan kita nggak bisa langsung bersyukur, "Ah, alhamdulillah," atau bersyukur kita lagi stres itu kan, tapi nggak bisa gitu. Biasanya kita baru ngerasa stres itu memang itu oke untuk kita jalani, untuk kita lalui itu kalau sudah selesai dan tinggal mengambil hikmahnya aja gitu. Tapi mungkin ini ya kayak ketika kita ngomong kita lagi ada masalah gitu kan nggak semudah kata-kata motivator gitu kan ya. Iya. Jadi terkadang pun aku juga ngerasa di hal yang sama ya kayak ketika lagi stresnya itu wah kayaknya ini ya semua masalah itu tertuju kepada kita dan kayaknya cuma kita sendiri gitu yang bisa untuk menghadapinya dan nggak ada yang lain gitu yang bisa backup kita gitu. Kalau boleh tahu juga nih ke Kak Al sekarang apa ya lagi fase-fase santainya atau ada badai-badai nih yang mulai goyang-goyang? Bukan badai lagu ya. Apa? Badai pasti berlalu gitu. Pasti kayak saya jawab Kak Febri ya. Silakan Kak. Iya itu eh, mungkin nggak akan hilang ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan kedepannya yang udah dibahas Kak Yohana jangka pendek maupun jangka panjang yang sekarang lebih sering saya alamin itu stres yang saya timbulkan sendiri tuh sebab akibat yang saya timbulkan sendiri. Saya lagi dalam banyak masalah entah di kehidupan, percintaan ataupun masalah-masalah di pendidikan. Cuman yang menimbulkan stres itu saya sendiri karena saya kan lagi banyak ada di masalah-masalah ini ya, stres-stres ini. Cuman saya malah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di orang lain. Hmm. Nah, saya kan juga berkecimpung di dunia himpunan HIMA. Di situ saya di bagian pendayagunaan aparatur organisasi yang saya tuh harus memikirkan kebahagiaan anggota saya, tapi saya nggak mikirin gimana kebahagiaan saya sendiri. Mungkin itu stres yang saya timbulin sendiri ya. Terus sekarang udah ada di fase semester 7, itu menambah juga stres yang tingkatannya lebih dari yang sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Kayak, oh saya semester 7, tahun besok saya sudah semester 8, saya nggak permasalahin di skripsi ataupun di semesternya.
Yang saya permasalahin setelah lulus saya mau kemana ya? Selalu itu kepikiran terngiang-ngiang, entah mau tidur, lagi nongkrong, ataupun lagi diskusi sama temen. Itu nggak pernah hilang kayak, duh ini kemana ya saya nanti setelah lulus? Kan ada dua, setelah lulus saya sukses ya, mungkin stres itu akan hilang sedikit. Kayak udah kita minimalisir karena kita ada di kesuksesan itu tuh, tercapai dengan tujuan kita setelah lulus. Namun setelah lulus nggak dapat kerja ataupun kerjaannya yang nggak sesuai dengan titel, kayak lebih, wah ini banyak nanti pasti omongan-omongan tetangga, omongan-omongan orang yang, oh lulusan sarjana kerjanya cuma ini. Mungkin emang kita nggak selalu pikirin ya, kayak ya udah sih orang kita yang ngejalanin, tapi pasti setelah omongan itu terucap dari mulut-mulut orang lain, kayak, wah iya juga ya, kita kuliah capek-capek 4 tahun, masa kita kerja di sini. Nah, cuman setuju juga dengan Kak Febri, kayak ya udah kita lebih berdamai dengan diri sendiri. Masa bodoh orang lain mau berkata apa, menilai kita seperti apa, karena kan yang ngejalanin kita juga ya. Jadi untuk tahapan yang sekarang sih yang saya alamin ya itu dua itu, lebih banget. Untuk percintaan kayaknya nggak dulu deh. Karena yang stres yang saya alamin dua ini aja belum bisa saya handle, saya mau menambah stres. Kadang itu tuh uniknya manusia. Stresnya masih banyak, belum dihadapin, belum dikelarin. Cuman dia udah mau mau lagi tuh nambah-nambah masalah, nambah-nambah pikiran. Bingung juga kadang dari manusia itu ya. Mungkin dari tahapan yang udah lewatin secara nggak langsung udah selesai. Cuma kepikiran lagi aja. Nah, kita emang mau, wah kayaknya udah nih, kalau tahapan stres yang ini kita udah bisa ngehandle, kita udah tahu caranya, celahnya di mana. Coba deh ke tahap yang percintaan nih, mungkin yang rumit nih. Cinta kan gitu, sederhana namun rumit. Ya mungkin itu, Kak Febri. Tapi kalau dari saya sendiri boleh bertanya nggak, Kak Boleh Yohana? dong. Iya, dari jangka umur, mungkin kita berbeda ya. Saya masih muda banget. Cuman kumis aja ya saya, kumisan. Nah, kalau dari pengalaman hidup saya, masa muda yang di umur saya sekarang, di angka 20-an ya, mungkin proses stres saya masih yang standar-standar tentang pendidikan, tentang percintaan mungkin, atau tentang kebahagiaan sendiri. Nah, kalau saya boleh bertanya, mungkin untuk bagi pengalaman juga ya, Kak Yohana atau Kak Febri, ya terserah yang mau jawab siapa. Eh, dari pengalaman hidup Kak Yohana atau Kak Febri, itu apa sih yang ngebuat kakak bisa sampai sekarang udah ngelewatin banyak stres yang kayak gimana? Sampai sekarang tuh bisa loh kayak ada di sekarang, kan pasti prosesnya panjang dan udah banyak ngalamin stres yang gimana kakak bisa nyikapin sampai sekarang, atau mungkin pernah ada di tahap yang lebih dari stres gitu. Nah itu kayak saya mau tahu itu Kak. Oke, Ini maksudnya kayu. jadinya judulnya gantian di. Saya jawab dulu. Sebelum Kak Febri jawab gitu ya, sama saya jawab, mungkin enaknya kita kasih yang lewat satu dulu dengan satu lagu kali ya. Oke, siap, Supaya ayo. abis ini penasaran nih gimana nih Nah, pertanyaannya Al. ini Siapa yang jawab dan bagaimana jawabannya ya. Silakan tuh, Headline. silakan Hotline. Iya, kembali lagi saya ingin menjawab sekarang pertanyaan yang diberikan oleh Al. Pernah nggak sih kita mengalami stres? Pastinya. Setiap tahapan kita ada stres yang tadi saya sampaikan ya. Pernah depresi? Pastinya pernah. Tapi sekarang pertanyaannya apakah bukan pernahnya, tapi bagaimana bangkitnya? Bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa mengatakan saya lebih besar daripada masalah saya. Artinya masalah saya bukan apa-apa karena saya punya lebih besar lagi kemampuan saya yang terlebih adalah nomor satu, saya punya Tuhan yang lebih dari semuanya. Nah, mungkin kita pernah mendengar ya, semuanya saya yakin tahu kalimat yang mengatakan
Tuhan tidak akan pernah memberikan permasalahan melebihi batas kemampuan kamu. Terkesannya klise. Ini ngomong apa sih? Begini banget gitu kan. Apa? Kata siapa? Pas saya lagi ngadepin. Nah, betul, pada saat kita lagi punya masalah, kadang-kadang kita terbawa lebih dalam, terjerumus, tertarik lebih dalam lagi dari masalah kita. Sehingga terkesan Tuhan kita jadi jauh, kan ada bilang tuh ya, kau jauh gitu dari mataku. Tapi sebetulnya enggak gitu loh. Sebetulnya kita tuh selalu ada sama Tuhan, tuh selalu ada sama kita. Cuman permasalahannya adalah apakah balik lagi kita mau terbawa berapa lama di dalam kasus kita, di dalam masalah kita. Berapa lama kita akan ada di nilai stres kita. Masa ya sih kita mau tidur terus gitu kan, kita mesti bangun ya. Kalau tidur terus nanti kebablasan kan juga nggak bagus ya jadinya ya gitu. Jadi kan memang mesti bangun gitu loh. Nah, dalam keadaan kita punya masalah, dalam keadaan kita stres, depresi, kita juga harus bangun. Kita bukan berarti salah kalau kita nangis. Enggak, benar. Salah nggak kalau kita marah? Enggak, benar. Manusia punya perasaan. Yang dimana perasaan itu tidak harus selalu yang enak-enak aja. Tapi ada perasaan yang tidak enak yang harus ditelan. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih baik sebetulnya. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi permasalahannya bukan pernah apa tidak, tapi bagaimana kita bangkit dan bangunnya. Balik lagi, menyesali dulu bagus, artinya kita tahu ada yang salah. Kalau enggak, kita nggak akan bangun dari apa yang sudah ada gitu ya. Itu kan satu. Terus kedua adalah, kalau sudah menyesal apa? Ya harus bertindak. Bukan, oke, saya menyesal nih, udah terus. Enggak. What next gitu. Oke, nextnya adalah mengambil keputusan untuk memperbaiki. Ya kan? Nah, setelah kita perbaikin, nah kita evaluasi. Oh, masih ada yang salah nih. Ya nggak apa-apa juga, namanya manusia belajar, try and error. Perbaikin lagi. Sehingga tanpa sadar, kita sudah bangkit loh dari kita punya masalah, dari kita punya stres, dari kita punya depresi. Gitu loh. Nah, itu pun terjadi sama saya. Pernah marah nggak? Selalu marah sama diri gitu ya. Tapi balik lagi, seberapa lama kita mau marah? Karena kalau kita merasa, oh I'm okay, I'm fine, tapi actually not gitu. Saya baik-baik aja, ternyata tidak. Malah merusak psikologis kita. Kan suka nih, ini lagi nih ya, yang kata-kata yang klise sekali kita dengar. Anak laki tidak boleh nangis. Anak laki harus kuat. Kata siapa anak perempuan nggak harus kuat? Anak perempuan justru harus lebih kuat juga, sama gitu kan. Kata siapa anak laki-laki nggak boleh nangis? Boleh-boleh aja nangis. Orang punya hati kok, punya perasaan yang sama. Cuman yang membedakan gender. Ya nggak boleh baik laki mau perempuan kalau nangisnya berlebihan. Istilah lebay.com gitu ya. Patah hati, jatuh patah hati. Wajar nangis, kecewa, wajar. Tapi mau sampai berapa lama? Mau 1 tahun, 5 tahun? Yang dirugi itu siapa? Nah, itu yang nggak benar gitu loh. Ya. Jadi kalau waktu saya mengalami stres dan depresi, saya akan kalau saya itu akan tarik diri saya dari apapun itu, dan saya akan menyendiri dalam tanda kutip gitu ya, merenung, berdoa, kalau perlu saya nangis. Bukan kalau perlu, memang kebanyakan saya kan cengeng nih ya. Jadi saya tuh lebih seneng nangis gitu kayaknya ya, kayak Febri ya. Jadi nangis nih, udah nangis gitu. Berdoa tuh sama Tuhan tuh bisa nangis gitu ya. Aduh Tuhan, ya kayak teman sahabat gitu, keluarin semua unek-uneknya. Tapi setelah itu rilis. Kok enak ya, ada lega gitu loh. Nah, pada saat itu kita baru bisa mikir. Tapi kalau kita lagi kesel, kecewa, terus kita hajar, harus mikir, harus cepat solusi, akhirnya masih makin drag ke bawah lagi. Gitu. Ya, jadi balik lagi gitu loh. Permasalahannya bukan pernah apa tidak, tapi bagaimana untuk bangkit. Dan bagaimana pada saat kita bangkit, apa yang sudah kita dapati, itu adalah pelajaran yang sangat hidup, yang sangat berarti, yang tidak akan pernah ada keulang lagi. Ya kan, makanya dibilang jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu loh. Ya, kalau udah tahu misalnya kita nggak ada dana gitu, terus kita maksain diri gitu, misalnya gitu kan, terus kita pinjam terus terjerat hutang gitu, terus besoknya begitu lagi, itu namanya ya keledai aja katanya sebodoh-bodohnya keledai dia tidak akan jatuh di tempat yang sama. Come on, we are manusia. Kita yang dikasih kelebihan akal budi, kita yang dikasih
apa ya, hati nurani gitu ya, bisa berbicara dengan sang ilahi gitu ya. Pakai itu dengan semaksimal mungkin dan jangan pakai itu alasan untuk kepada hal-hal yang negatif. Wah, dunia saya hancur karena orang tua saya kerja sibuk gitu kan, insecure misalnya seperti itu gitu ya. Terus lari ke hal-hal yang negatif. Akhirnya yang dirugikan sebetulnya diri sendiri. Mungkin niatnya pengen cari perhatian, tapi di tempat yang salah. Gitu kalau dari saya. Gimana Kak Febri? Oke, oke, oke. Mungkin tadi aku ulangi lagi ya, Al, ya, terkait mungkin masalah apa nih dan bagaimana mengatasi masalahnya itu ya. Gitu ya, Al, ya. Iya. Dari Oke, kalau gitu, pengalaman Kak Febri yang pribadi. iya, Al. Jadi kalau dibilang 20, aku juga 20-an nih. Ah, tapi 20 batas atas kali ya. Bedanya gitu. Oke, mungkin kalau sedikit beda dengan Al, ya yang jelas sudah menyelesaikan kuliah, akhirnya bekerja gitu. Dulu asumsinya adalah ketika tadi ya kalau Alan bilang nanti gimana nih habis selesainya kuliah bisa dapat kerja enggak gitu ya, atau kalau bisa dapat kerja ya syukur gitu ya, kalau enggak nah itu yang bikin stres gitu kan. Tapi pada kenyataannya pun bahkan ketika kita sudah dapat kerjaan, di pekerjaannya kita juga nggak terlepas dari stres gitu Al, dengan target, dengan banyak banget gitu hal-hal yang akhirnya bikin kita stres juga gitu. Oh, kita akhirnya ketemu sama orang seperti ini, kita ketemu sama klien seperti ini dan seterusnya. Kayaknya stresnya ada lagi gitu. Terus belum lagi di fase ini ya, married gitu ya, pernikahan, ketemu dua pemikiran yang dijadikan satu itu beda lagi masalahnya. Terus ketambah lagi mungkin sudah ada momongan, ada lagi nih beban pikirannya dan terkadang kalau di aku memikirnya itu apa ya, Al, ya? Stres ini tuh baik buat tetap menjaga kefokusan kita gitu loh. Karena kalau misal aku sekarang nggak stres untuk memikirkan nanti masa depan, misal anakku seperti apa nanti, karena kan biaya pendidikan mahal banget ya sekarang ya, biaya sekolah tambah mahal. Mungkin aku malah nggak terpacu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi gitu di kedepannya. Sehingga yang aku pikirkan adalah masalah ini itu bukan sesuatu hal negatif gitu ya, tapi pemacuku buat aku lebih produktif lagi gitu. Karena untuk setiap naik kelas itu kan kayak kita naik kelas dari kelas 1 itu ada ujiannya buat naik kelas 2 dan seterusnya. Jadi lebih kepada ini aja sih. Aku melihatnya masalah itu sebuah momentum untuk ngangkat kita lebih baik lagi gitu. Nah itu dikembalikan ke pribadi masing-masing karena terkadang setiap orang kan punya tanggapan masing-masing ya di setiap masalahnya. Cuma tadi aku setuju juga sama Kak Hana, di mana setiap kita pasti punya ini kok Al, cara rilisnya masing-masing gitu, cara untuk lepas dari masalah masing-masing. Tapi yang jelas terkadang mungkin yang ini kita perlu soroti ya sama gen-gen yang sekarang. Stress release itu dengan mungkin kembali ke ubud dengan macam-macamnya, tapi bukan hanya sampai di situ aja gitu. Stres itu tuh menurutku ya perlu kita hadapi dulu masalahnya, karena kalau kita hanya sebatas menghindar aja dengan liburan kah atau dengan sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan, setelah itu selesai kita ketemu lagi tuh sama stresnya sama masalahnya gitu. Jadi yang paling penting itu diselesaikan dulu sih masalahnya, biar stresnya sekalian itu udah kelewat sekalian. Habis itu tuh kalau aku pribadi ya kita ini ya beragama kembali ke Tuhan. Kita, kalau aku mungkin selain dari sisi keagamaan, mungkin aku suka dengerin lagu Al. Jadi lagu kesukaanku dengan nggak diganggu siapa-apa, atau mungkin sambil nonton, itu salah satu hobi. Jadi itu salah satu rilisku tuh Al. Atau mungkin makan ya, makan yang pedes-pedesan. Nah itu salah satu rilisku tuh kayak gitu. Gimana nih Al? Saya setuju sekali nih apa yang Kak Febri bilang tuh, walaupun itu sebetulnya curhatannya dia ya. Ya iya kan ditanyain Curhatan kan hati ditanyain ya, prosesnya iya bener. ngalamin. Jadi memang eh, balik lagi sih gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan diri kita untuk bisa tangguh dan kita belajar itu dari stres. Konotasinya simpel. Tadi kan Al berkali-kali bilang bahagia, bahagia. Sebetulnya bahagia sendiri itu apa sih buat Al?
Bahagia. Ya, bahagia. Bahagia itu ya hal-hal yang ngebuat kita senang, yang mungkin kayak sesederhana itulah, kayak kita tuh bahagia nggak harus kayak gimana-gimana. Yang penting kita seneng dan nggak ada gangguan pikiran lain yang masuk. Itu menurut saya bahagia yang sederhana, Kak. Nah, saya Bahagia tadi mau sederhana ya eh, ternyata ya. mau menanggapi itu, bukan menanggapi sih, Cak. Dari pengalaman Kak Yohana maupun Kak Febri, mungkin bisa buat masukan buat saya dan buat anak-anak muda sekarang ya, Kak. Kebanyakan kan eh, khususnya dewasa muda ya Kak Yohana, tadi dari usia SMK lulus sampai kuliah mungkin masih dewasa muda, dewasa yang lebih ya setelah real life kehidupannya di setelah kuliah itu biasanya tuh. Nah, dewasa muda ini kadang yang kebanyakan itu nggak bisa nyelesain masalahnya, kayak kayak tadi kan Kak Yohana itu dengan cara mendengarkan musik ataupun nangis, menyendiri. Ya, Kak Febri pun sama, bisa lewat menonton film, makan yang pedas, ya unik-unik, lebih ke positif. Nah, yang sering saya alamin di dunia pertemanan ya, teman-teman saya ataupun ya teman-teman main lah. Di situ dia cara menyelesaikan apa masalahnya, stresnya itu kebanyakan anak-anak muda itu ke hal-hal yang negatif. Padahal itu malah oke, eh, stres itu hilang, cuman malah jadi ke fisik sakitnya, bukan ke mental. Mungkin kalau stres kan ke mental ya, ke ya nggak kelihatan, ke pikiran. Cuman kalau anak muda sekarang dia dengan cara minum minuman alkohol, minum minuman obat-obatan, ataupun sebaliknya. Nah itu yang harus apa sih kita kasih pandangan ke anak-anak muda mungkin ya Kak. Kalau stres itu nggak harus dengan cara kayak gitu. Padahal itu kan malah menimbulkan sakit yang malah menjadi sakit fisik, bukannya menyelesaikan masalah tapi malah nambah masalah baru di fisiknya mereka. Nah, saya pernah baca buku, tadi setuju juga dari pendapat Kak Yohana dan Kak Febri. Saya pernah baca buku sama ngedengerin podcast atau semacamnya lah. Kayak ada dua cara menyelesaikan stres itu ya. Dengan cara emosional fokusnya, kayak yang tadi kita sebutin, ke peralihan menangis, menonton film, ataupun yang lain. Cuman setuju juga sama Kak Febri dengan adanya problem fokus. Wah ini yang sangat sulit nih Kak. Saya dari pengalaman pribadi, kalau setelah saya ada masalah, kalau saya belum hadapin itu masalah, itu stresnya berlebihan. Dan saya pernah ada di titik fokus, atas stres ya depresi mungkin ya. Nah itu saya bener-bener, wah makan, senyum, apapun yang saya lakuin, semuanya nggak enak. Karena saya belum menghadapin itu tuh, benar. Problem fokus. Fokus masalahnya di situ. Saya nggak berani. Mungkin saya juga takut karena saya salah. Biasanya itu, jadi pernah ada di tahap depresi juga sih. Nah, berarti saya mau nanya lagi sedikit ke Ayana dan Kak Febri. Boleh ya? Iya, boleh sekali. Kalau menurut pandangan kakak ini, dewasa itu tergantung umur atau enggak sih Kak gitu? Tadi kan udah ngebahas juga tentang yang setelah dewasa, kita tua, masalah kita, stres kita hilang gitu. Nah, cuman kita tahu maksudnya itu terpatok sama umur gak sih kalau stres-stres itu? Oke, aku coba bantu jawab ya. Jadi gini, dewasa itu kan kita suka bilang gini, ah orang umurnya udah tua, tapi kok kelakuannya kayak anak-anak. Atau kebalikannya, ih masih anak-anak, tapi kok pemikirannya dewasa banget ya, gitu kan. Sering sekali ya kita dapat kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Sebetulnya dewasa itu bukan ditentukan oleh umur, tetapi ditentukan oleh pengalaman hidup seseorang
ditentukan oleh pendidikan seseorang. Ya, saya balik lagi pengalaman dan pendidikan. Kenapa? Karena pada saat dia memiliki pengalaman yang membuat dia memiliki daya juang tinggi, artinya dia mengalami banyak stres, dan melalui stres itu kan dia akan mendapatkan banyak pembelajaran, banyak mengetahui solusi. Oh ternyata kalau begini, again ya, try and error, mencoba dan ini. Misalnya gini, oh ternyata melakukan ini kurang tepat nih, harusnya begini. Oh ini udah tepat menurut saya. Nah, itu kan ada prosesnya. Nah, disitulah proses pendewasaan. Lalu, di mana posisi pendidikan? Nah, posisi pendidikannya adalah sederhananya, pada saat kita mengambil keputusan. Karena pada saat kita mengambil keputusan, pendidikan taman kanak-kanak dengan pendidikan SD pun, itu udah beda jawabannya. Ya, misal, contoh sederhana, anak taman kanak-kanak dikasih balon sama dikasih ballpoint. Maka keputusan yang diambil adalah balon. Anak SD kelas 6 atau katakanlah yang sudah mau lulus dikasih balon sama ballpoint. Dia nggak akan ngambil balon, dia akan ngambil ballpoint, pensil. Apalagi gambarnya lucu, menarik gitu ya. Ada pernak-perniknya. Kenapa? Karena sudah lewat masanya. Nah, SD dan SMP, SMP dan SMA. Kenapa? Karena beda caranya. Ilmu yang didapat, nalar logika yang diberikan pada saat berpendidikan, itu yang membentuk seseorang. Jawabannya tidak ada yang salah, karena proses pembelajaran adalah mekanisme seseorang menjadi dewasa. Salah nggak kalau dia lulusan TK? Nggak ada yang salah. Salah nggak kalau dia lulusan SMA? Nggak ada yang salah. Salah nggak kalau dia lulusan profesor? Tidak ada yang salah. Semuanya benar, tapi balik lagi, dampaknya setiap orang berbeda. Dan pada saat dia menerima itu, ya, pada saat menerima solusi itu pun dijalankannya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Tapi balik lagi, bukan berarti yang tingkatnya tinggi lalu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih pintar mengambil solusi juga tidak. Karena semua itu dibalut dari banyak hal, tidak hanya pendidikan juga akhirnya. Indikatornya adalah latar belakang, finansial, latar belakang orang tua, kedua orang tua, latar belakang dia, proses tumbuh kembangnya, latar belakang finansial. Orang yang nggak punya uang akan lebih marah-marah daripada orang yang banyak duitnya, benar nggak? Benar. Iya kan? Nah, padahal bahagia itu tidak ditentukan oleh uang. Bahagia orang yang punya uang banyak, itu belum tentu bahagia. Mungkin orang yang punya uangnya seadanya untuk hari ini mencukupi apa yang ada, tetapi dia jauh lebih bahagia karena dia bisa mengucap terima kasih apa yang dia dapat. Jadi balik lagi, stres pada akhirnya adalah proses. Itu sih kalau dari saya. Kak Febri gak kerasa loh udah jam 12. Wow. Masuknya sebentar Udah. sih. Tapi ini seru banget sih, Kayu. Ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua bahwasanya terkadang sudut pandang kita ketika kita belum ada di fase itu ya, kita melihat kok kayaknya nanti dewasa itu susah banget gitu. Mencari pekerjaan, keluarga, nanti dan relasi itu masalahnya kayak banyak banget. Bahkan mungkin banyak dari sekarang ya yang berseliweran di TikTok juga ya. Sekarang mulai paham kenapa dulu ini kata-katanya gitu. Kenapa dulu bapak atau mungkin orang tua sering duduk termenung aja sendiri di teras gitu, karena memang fase orang tua itu kadang katanya memang berat. Tapi yang perlu kita sadari juga adalah fase itulah yang membentuk kita sebagai individu lebih tough gitu dalam kehidupan, lebih kuat lagi gitu. Karena kembali lagi setiap level, kalau sekolah aja gitu ya, tadi ya, setiap mau naik kelas itu harus ada ujiannya gitu. Sama dalam kehidupan, kalau kita mau naik level untuk proses lebih dewasa lagi gitu ya, itu pasti ada ujian yang terkadang rasanya itu pahit banget gitu. Karena nggak ada ya kayak obat yang manis ya. Sebagian besar obat pahit, mungkin untuk obat untuk anak-anak ya mungkin yang manis. Obat anak Jadi manis Kak Febri, betul. iya, ada yang manis. Pernah nyobain soalnya kayak. Jadi buat kita semuanya juga perlu mensyukuri ketika apapun masalahnya, percaya aja masih ada yang di atas gitu. Kadang kita masih ngerasa kayak masa sih kita bisa gitu. Tapi percaya aja bahwasanya kita punya Tuhan, kita punya kepercayaan
ketika kita bersandar kepadanya gitu ya, apapun masalahnya itu bisa kok dilewatin gitu. Dan suatu saat ada titik di mana kita harus berterima kasih gitu kepada diri kita karena ternyata kita kuat ya, ternyata kita udah sampai di tahap ini, kita sudah melewati masalah yang kita dulu aja nggak bayangin nanti bakalan seperti apa setelah ngelewatin itu. Ternyata setelah ngelewatin itu kita malah jadi pribadi yang lebih baik lagi, mungkin naik posisinya, baik posisi secara kepribadian maupun secara mungkin status sosial dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu takut yang berlebihan sama masa depan, terlebih dengan kedewasaan. Karena sekali lagi kegembiraan, kebahagiaan itu definisinya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, kayak ya. Banyak juga sekarang yang katanya miliarder dan sebagainya, tapi kadang makan apapun tuh rasanya kayak sama aja gitu. Padahal banyak juga yang di pedesaan gitu makan seadanya sayur, tahu, tempe kayak siang hari di tengah teriknya matahari habis dari sawah gitu kayak bersyukur banget gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu kita yang mendefinisikan dan kita pula yang tahu bahagia kita itu seperti apa. Nggak perlu ngelihat bahagianya orang lain tuh ketika punya Pajero, ketika rumahnya di Bukti gitu ya. Enggak gitu, kita semua punya parameter kita masing-masing, tidak perlu menyamakan budaya kita dan itu berbeda saya. Senang sekali ya, tidak terasa kita sudah 1 jam bersama-sama. Semoga apa yang kita perbicarakan pada hari ini mendapat makna yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari dan biarkan stres itu berproses menjadikan kita menjadi lebih dewasa dan jangan lupa di atas semuanya kita masih memiliki Tuhan yang begitu baik kepada kita dan senantiasa ada kapanpun, dimanapun kita berada. Oke, akhirnya saya Yohana Elizabeth Hadjidinata bersama rekan saya. Terima kasih untuk Al dan salam untuk semuanya. Sampai ketemu di Satu Hati minggu mendatang. Sampai ketemu. Salam Satu Hati.